Halo sobat, saat ini banyak sekali bencana-bencana alam yang menimpa Indonesia. Entah di Jakarta, Jawa Barat, sampai Jawa Timur, ataupun di pulau-pulau lain. Di mana banyak orang Jawa menyangkut pautkan hal ini dengan ramalan Jayabaya. Lalu apa sih yang dimaksud ramalan Jayabaya di tahun 2024 ini? Konon katanya Sri Aji Prabu Jayabaya meramalkan, dalam ramalan sastranya dia meramalkan selet-seleting besok ngancek tutuping tahun 2024-2025, maksudnya ngancek tutuping tahun selama-lamanya nanti, selambat-lambatnya nanti menjelang akhir tahun atau tutup tahun bakal kelakon gonjang ganjingnya bumi, akan terjadi gempa yang sangat besar atau seringkali kita sebut dengan sebutan gempa megatrust. Bakal ono dewa ngejawanta awadak manungso apa rupa kaya Bathara Kresna awatak Baladewa. Itu menggambarkan sosok Ratu Adil. Setelah terjadinya gempa megatrust, wong Jawa kaya gabah diinteri. Orang Jawa itu saat terjadi gempa megatrust, orang Jawa itu berhamburan seperti gabah diinteri. Dan yang mendapatkan keselamatan wong Jawa kari separo, wong Cina Londo kari sejodo. Orang Jawa itu tinggal sedikit, separuh aja nggak mungkin lah, nggak cukup gitu ya. Lalu orang-orang Cina dan orang-orang Londo atau orang-orang luar negeri, mereka tahu akan keselamatan itu dan mereka memperoleh keselamatan itu membawa pasangannya kari sejodo bersama pasangan-pasangannya atau rumah tangganya. Itu yang tergambar dan tersirat dalam ramalan Jayabaya yang terbentuk dengan kalimat sastranya, di mana gonjang ganjingnya bumi akan terjadi, gempa bumi megatrust akan terjadi ketika muncul lintang kemukus, ditandai dengan kemunculan lintang kemukus. Lintang kemukus seringkali kita sebut dengan bintang berekor atau komet. Di tahun 2024 ini ada lintang kemukus atau komet beberapa kali. Dan yang terakhir itu namanya komet Atlas dengan cahayanya putih terang seperti kaca. Komet Atlas berlalu lalang di Indonesia di akhir bulan September dan di awal bulan Oktober lalu. Lintang kemukus melintasi Indonesia, komet Atlas. Lalu komet Atlas berjalan melintasi Cina dan Inggris di pertengahan Oktober. Alurnya itu yang dinamakan lintang kemukus. Sedangkan ramalan Jayabaya yang berbentuk sastra, dia menyatakan gempa megatrust atau gonjang ganjingnya bumi terjadi setelah Sasi Chandra Aji. Apa yang dimaksud dengan Sasi Chandra Aji? Kalau kita bedah perkata ya, Sasi dalam bahasa Jawa itu adalah bulan. Bulan-bulan itu tuh ya, Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus gitu-gitu ya. Itu namanya Sasi dalam hitungan Jawa, sebutan Jawa. Kata condro atau candra dalam Jawa itu sama dengan penggambaran. Tapi dalam ajaran Hindu Jawa itu adalah bulan. Bulan itu loh, bulan purnama gitu loh. Bulan purnama, bulan itu adalah gambaran. Sasi Condro itu gambaran ya atau bulan. Aji itu adalah
pamungkas. Kalian tahu ya kata pamungkas? Pamungkas itu berarti itu biasanya dikeluarkan di akhir-akhir. Senjata pamungkas, senjata yang ampuh gitu ya, biasanya dikeluarkan di akhir-akhir. Ilmu pamungkas biasanya ilmu yang ampuh gitu ya, biasanya dikeluarkan yang akhir-akhir. Sedangkan ini Sasi Condro Aji adalah bulan di mana bulan menunjukkan kekuatan pamungkasnya. Terjadi di beberapa bulan menjelang atau sebelum terjadinya gempa megatrust. Supermoon adalah kekuatan pamungkas dari bulan. Karena bulan berada lebih dekat dengan bumi, sehingga teriknya, terangnya begitu terlihat dan begitu memancar, yang membuat gravitasi bumi itu meningkat. Itu adalah pamungkasnya bulan. Dan yang dimaksud Sasi Condro Aji adalah ketika bulan mengeluarkan kekuatan pamungkasnya di bulan-bulan sebelum gempa megatrust atau gonjang-ganjingnya bumi itu terjadi. 4 bulan terjadi supermoon di Indonesia. Di dunia 4 bulan, dari bulan Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan. Dan 4 bulan itu yang namanya Sasi Condro Aji. Mulai dari bulan Agustus banyak gempa, banyak goncangan, air laut tiba-tiba surut, ikan-ikan naik ke daratan, zona-zona megatrust mengeluarkan energinya. BMKG memberikan edukasi atau memberikan arahan peringatan Indonesia berpotensi terjadinya gempa megatrust. Mulai dari bulan Agustus semakin nyata. Agustus, September, Oktober, November yang bulan lalu. Sekarang sudah masuk bulan Desember. Berarti Sasi Condro Ajinya sudah berlalu. Lintang kemukusnya sudah berlalu. Jadi semua itu sudah berlalu. Dan konon katanya gonjang-ganjingnya bumi atau gempa megatrust itu terjadi setelah semuanya itu berlalu. Barulah akan terjadi gempa megatrust. Tapi yang namanya gempa megatrust, gonjang-ganjingnya bumi, tidak ada yang tahu. Kapan terjadinya tidak ada yang tahu dengan pasti. Hanya Tuhan yang tahu dengan pasti. Karena gempa itu adalah suatu kejadian pelepasan energi di dalam bumi yang yang disalurkan melalui tanah. Itu yang dimaksud gempa bumi. Tapi kapan terjadinya gempa megatrust tidak ada yang tahu. Tetapi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah menghimbau bahwasanya Indonesia ini pasti mengalami gempa megatrust karena Indonesia sangat berpotensi akan gempa megatrust. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.